Langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama, banjir besar menggenangi Uni Emirat Arab pada pekan ini. Akibat badai yang membawa curah hujan terbesar yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari 75 tahun. Rekor curah hujan mencapai 254 mm atau 10 inci di Al Ain, sebuah kota yang berbatasan dengan Oman. Jalan raya di Uni Emirat Arab beralih ke sungai karena pengemudi meninggalkan kendaraan yang terjebak, rumah dan tempat usaha rusak. Dan juga penerbangan di salah satu bandara tersibuk di dunia sangat terganggu. 20 orang dilaporkan tewas dan pemulihan diperkirakan berjalan lambat disebabkan banyak daerah yang kekurangan drainase karena iklim gurun kering dan suhu panas yang jarang menurunkan hujan. Meskipun cuaca ekstrim sejalan dengan pola yang telah lama diperingatkan oleh para ilmuwan iklim, munculnya pertanyaan atau terkait metode penyemaian awan atau cloud seeding. Ini sama seperti ketika hujan lebat melanda California selama 2 tahun terakhir, di mana komunitas online diramaikan dengan spekulasi mengenai apakah program penyemaian awan di negara bagian tersebut adalah penyebabnya. Di informasi selanjutnya, ternyata pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas diam-diam telah menaikkan harga gula di tingkat konsumen. Harga acuan pembelian atau HAP gula di tingkat konsumen yang semula Rp16.000 per kilogram kini menjadi Rp17.500 per kilogram. Sementara khusus untuk wilayah Maluku, Papua dan wilayah tertinggal, terluar dan perbatasan ditetapkan sebesar Rp18.500 per kilogram. Keputusan kenaikan harga ini menyusul adanya permintaan dari Asosiasi Peritel Indonesia untuk merelaksasi harga gula. Karena pihaknya mengaku sulit menjual gula sesuai HAP yang ditentukan. Sementara harga beli dari produsen gula juga sudah tinggi. Aprindo menilai jika relaksasi tak diberikan, kelangkaan gula akan terjadi di retail. Di informasi berikutnya masih dari dalam negeri, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan menerima sejumlah laporan dari entitas yang memiliki izin dengan modus meniru atau menduplikasi nama situs maupun sosial media milik entitas berizin tersebut dengan tujuan menipu atau impersonation masyarakat pada awal 2024. Satgas mencatat lebih dari 100 situs maupun sosial media yang dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran investasi ilegal melalui modus impersonation di kanal media sosial Telegram. Satgas Pasti pun menghimbau masyarakat untuk waspada dalam menerima tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memperhatikan dua aspek penting, yaitu legal dan juga logis atau 2L. Legal artinya memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha yang tepat dari otoritas atau lembaga yang mengawasi. Lalu logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak. Di informasi yang terakhirnya, selamat putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur mendapatkan formasi khusus dalam mengisi kebutuhan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Demikianlah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Menurutnya ini peluang besar termasuk bagi putra-putri terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, untuk menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia dengan mengabdi sebagai ASN di Ibu Kota Negara. Nantinya ASN di IKN meliputi ASN Kementerian Lembaga dari Jakarta. Kemudian hasil rekrutmen CPNS khusus pada 2024 yang kini prosesnya sudah dimulai dengan perincian formasi. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2024. Salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara. Rekrutmen CASN 2024 pun diarahkan untuk sebagian merekrut fresh graduate yang bakal ditempatkan di IKN.